Saya baru menemukan satu akun unik di Instagram. Nama akun tersebut Hai Ratna Everyday. Lucu ya. Nah, akun ini kenapa unik? Karena secara konsisten dia memposting video pendek dengan format yang sama selama 60 hari berturut-turut. Hai Ratna, Hai Ratna, Hai Ratna. Menampilkan seorang pria yang menyapa seseorang bernama Ratna. Itu sebabnya namanya Hai Ratna, dan everyday-nya itu karena setiap hari. Nah, sepintas akun ini tidak ada istimewanya, namun justru dari kesederhanaan itulah ada daya tarik. Saya pun bertanya-tanya setelah membuka-buka konten akun tersebut. Apa yang membuat seseorang rela memposting konten yang sama setiap hari? Yang lebih menarik lagi, mengapa ribuan orang bersedia mengikuti akun ini dan terlibat dalam diskusi tentang siapa Ratna yang setiap hari dipanggil oleh pria yang memiliki akun tersebut? Kita bahas setelah ini. Hai Ratna, gimana nanti malam jadi kan? Kita mau jalan-jalan. Aku udah bawa kar ini. Kamu udah gak kepanasan, kehujanan lagi. Enak, bisa tidur kamu. Fenomena akun seperti ini bukan hal yang baru di dunia digital. Beberapa akun lain juga pernah melakukan eksperimen serupa. Dulu mungkin Anda masih ingat ada akun yang setiap hari memposting foto telur yang sama. Ya, foto telur biasa itu ya. Untuk mencoba menguji sejauh mana audiens akan terlibat dengan konten yang berulang. Ada juga video yang viral ya, namanya Good Morning Julia. Good morning, Julia. It's me, Joe. Just wanted to say hi. Wish you a great day. Tell you that meeting you yesterday and getting a look at you was probably one of the greatest moments of my life. You were so beautiful. You don't know how beautiful you are to me. I mean, just, you're gorgeous, you're precious. Yang menciptakan narasi tentang seseorang yang sebetulnya hanya ingin menyapa seorang perempuan bernama Julia setiap pagi. Good morning, Julia. Good morning, Julia. Good morning, Julia. Maka namanya Good Morning Julia. Nah, konten-konten yang seperti ini sebetulnya memanfaatkan sifat dasar manusia, yakni keinginan tahu. Atau kebutuhan untuk menemukan pola di balik sesuatu yang sebetulnya tampak sederhana. I've compiled a Mandarin database for you, sir. Drawn from SHIELD, FBI, and CIA intercepts. Initiating virtual... Akun yang melakukan repetisi, meskipun lama-lama terasa membosankan, sebetulnya memiliki kekuatan yang luar biasa di media sosial. Ketika kita melihat sesuatu yang sama setiap hari, otak kita secara otomatis akan mulai bertanya-tanya. Siapa sebetulnya Ratna itu? Ya kan? Kita jadi bertanya-tanya dan membuat spekulasi. Apakah Ratna ini orang yang ada atau pacarnya atau kenalannya atau siapa? Dan audiens, para follower mulai menciptakan narasi mereka sendiri, menebak latar belakang hubungan pria pembuat konten itu dengan Ratna, atau bahkan menjadikannya lelucon, ya mungkin di kalangan komunitas digital. Dalam prosesnya, konten sederhana ini menciptakan keterlibatan atau engagement yang mendalam, meskipun tanpa ada perubahan yang nyata pada formatnya. Ya, setiap hari cuman posting video yang sama dengan sapaan Hai Ratna. Dari perspektif literasi digital, Hai Ratna Everyday adalah contoh menarik tentang bagaimana media sosial itu bekerja. Di satu sisi, konten seperti itu sebetulnya adalah eksperimen sosial sederhana yang ingin menunjukkan bagaimana algoritma dan audiens merespons konten yang sama secara berulang.
Algoritma Instagram misalnya dirancang untuk mendorong konten yang konsisten. Dengan memposting video yang sama setiap hari, kreator akun ini mungkin sedang menguji apakah engagement yang dihasilkan tetap stabil meskipun isi kontennya tidak berubah, alias sama saja. Ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua untuk memahami bagaimana platform digital menentukan visibilitas sebuah konten. Tapi di sisi yang lain, kita perlu memahami bahwa di balik setiap konten itu sesungguhnya ada pesan. Dalam konsumsi media sosial, kita sering menjadi subjek eksperimen tanpa kita sadari. Audiens yang terus-menerus menyaksikan video pria yang menyapa Ratna mungkin tidak menyadari bahwa rasa penasaran mereka itu sedang dimanfaatkan oleh seseorang. Literasi digital menuntut kita untuk tidak hanya sekedar menikmati sebuah konten, tetapi kita juga perlu bertanya, apa sebenarnya tujuan dari setiap konten? Apakah hanya untuk hiburan atau ada maksud tertentu di baliknya? Apakah waktu yang kita habiskan untuk menonton konten-konten seperti ini memberi nilai positif atau sekedar mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang lebih produktif? Konten seperti Hai Ratna punya kekuatan, yakni pada kemampuan menciptakan hubungan emosional yang erat dengan audiens. Relasi erat seperti ini, hati-hati, bisa menjadi alat manipulasi, terutama jika sang kreator hanya mengejar engagement tanpa memberikan transparansi atau penjelasan tentang apa sebetulnya konten yang dia buat. Itu sebabnya penting bagi kita sebagai audiens, sebagai pengikut mungkin ya, untuk bersikap kritis. Kita perlu memahami bahwa di dunia digital, tidak semua yang menarik memiliki nilai yang dalam atau punya arti. Meskipun demikian, ada pelajaran berharga dari fenomena seperti ini. Dengan kesederhananya, konten Hai Ratna Everyday mengajarkan kita tentang pentingnya konsistensi dalam memproduksi konten. Ia juga menunjukkan bahwa tidak selalu dibutuhkan teknologi yang canggih atau ide yang kompleks ya untuk menarik perhatian audiens. Ya, kadang-kadang sesuatu yang sederhana seperti ucapan "Hello guys" gitu ya, bisa menjadi alat untuk menjalin hubungan dengan audiens atau pengikut, meskipun hanya melalui layar ponsel yang kecil. Nah, sebagai konsumen media, kita perlu bijak dalam menghadapi atau mengkonsumsi konten seperti ini. Penting bagi kita semua untuk tetap waspada terhadap waktu yang kita habiskan dan perlu selalu mengajukan pertanyaan yang kritis. Apa yang kita pelajari dari konten seperti ini? Apakah konten ini memberi kita inspirasi, hiburan, atau ya hanya membuang waktu dan pulsa? Jika kita adalah kreator, konten seperti ini bisa menjadi inspirasi tentang bagaimana kita memanfaatkan pola sederhana untuk menciptakan dampak yang besar. Hai Ratna Everyday lebih dari sekedar video yang repetitif atau berulang. Ia adalah refleksi dari bagaimana kita sebagai manusia mencari makna dalam pola dan bagaimana media sosial menjadi tempat bagi eksperimen sosial yang bahkan dengan kesederhanaannya bisa membangun keterlibatan atau engagement yang dalam. Nilai konten ini bukan hanya tentang siapa sih sebetulnya Ratna atau mengapa si Ratna ini disapa setiap hari. Nilainya ada pada bagaimana kita sebagai audiens memilih untuk respons. Apakah kita hanya akan menjadi penonton yang pasif atau justru belajar memahami dinamika media sosial dari perspektif yang lebih kritis dan reflektif. Di dunia digital yang penuh dengan distraksi, mungkin inilah pertanyaan yang perlu kita jawab.
Tabik.